Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk apakah dia bahagia dengan pasangannya saat ini. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebari dalam tarotku. Kita lihat situasinya dia saat ini. The Tower, the King of Wands, the Ten of Swords, Five of Cups, and the bottom of the deck, Seven of Pentacles. Dia lagi mengenang ya. Jadi situasinya tuh dia mengalami kehancuran ya dari seluruh janjinya dia, perjalanan hidupnya dia, petualangannya dia. Dia mengalami kehancuran di sini. Dan aku ngelihatnya dia sedih. Ya. Karena seluruh rencananya dia untuk bisa sukses atau dia sudah sukses dan dia masih berpetualang, ya ini mengalami kekacauan situasinya. Dan kehancurannya ini ya membuat dia mengenang ya mengenang perbuatan dia di masa lalu. Dia kangen, tapi ya semua sudah hancur, sudah berantakan. Kenapa aku bilang mengenang di masa lalu? Karena ada Seven of Pentacles, the Ace of Swords, and the Magician. Ini jelas banget, ini permainan yang dia tanam sendiri. Perbuatan, perkataan, ya, dan trik, ya, ini dari hasil dia sendiri. Dan aku ngelihatnya, bentar ya guys, ya. Jadi di sini dia lagi merancang juga sih. Ini bisa masa lalu atau sedang terjadi, dia sedang menanam, dan ini bisa yang akan datang situasinya. Segala cara dia lakukan, dia lagi nyari, dia lagi mengumpulkan tenaga, mengumpulkan kata-kata apa yang bisa dia lakukan agar sukses kembali. Ya. Karena aku lihat memang kehancuran ini adalah ya karma dari petualangan dia sendiri ya. Terutama tentang janji-janji dan juga tentang pengkhianatan karena ada skandal di dalam kehidupan dia dan kamu sehingga hancur ya komitmennya kalian. Kita lihat apakah dia bahagia dengan pasangannya sekarang. Oke, kita lihat ya. Ace of
Cups, the Hangman, Six of Swords, the Death, and the Five of Wands. Oke, apakah dia bahagia dengan pasangannya sekarang? Awalnya iya, bahagia, penuh kemesraan, penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan. Tapi perjalanan waktu menggantung. Progresnya ini akan menuju bisa ending, bisa kematian, bisa hampa. Karena ya kisah dari masa lalu yang belum selesai, dan hubungan mereka ini akan mengalami kehancuran ya. Bahkan dia juga terperangkap dalam janji-janji dia yang tidak terlaksana, yang tidak terwujud, yang tidak ditepati. Ya, makanya banyak perubahan dalam hidup dia dengan orang barunya ini. Ya, yaitu skandal lagi. Dan aku ngelihatnya mereka nggak bisa lepas dari kehancuran dan karma ya. Kalaupun mereka ingin endingkan karma buruk ini, ya mereka harus menghentikan jalannya. Perjalanan hidup mereka bisa dengan perceraian, perpisahan, atau kematian. Di sini aku ngelihatnya dia sama orang barunya atau pasangannya yang sekarang ini ya penuh dengan masa lalu ya, penuh dengan duka, penuh dengan kecewa, penuh dengan penyesalan, dan banyak drama yang harus mereka jalani. Oh my god, hubungannya toksik banget. Ini penuh dengan energi negatif ya. Apalagi sekarang bulan purnama ya. Ini perang ilmu loh. Perang ilmu. Makanya banyak masalah. Ya. Karena ya ini pembayaran karma dari ilahi ya, karena perbuatan mereka sendiri. Di sini banyak sekali perjalanan toksik ya. Mereka masih mempertahankan hubungan ini sih. Tapi ya itu banyak pertengkaran, bahkan juga ilmu hitam. Ini perang batin, perang ilmu ya. Ya bentar, aku pakai kartu satunya. Clarify please. Jadi seluruh rencana hidupnya dia untuk sukses dengan orang baru ini dalam perjalanan kekacauan dan bermasalah, dan mereka terperangkap dalam pembayaran karma yang bisa berujung dengan kematian ataupun kehampaan atau ending. The Tower, clarify, Six of Wands, Two of Wands. Okay. The High Priestess. Situasinya dia masih mantau kamu ya. Dia masih menjaga kesuksesannya dia saat ini. Sifat narsisnya lah bisa gitu ya. Walaupun ini sedang mengalami kehancuran, tapi dia pengennya terlihat sukses.
baik-baik aja gitu. Jadi dia berlaga nggak ada masalah. Padahal di sini dia energinya waspada. Ya, mereka sudah ada yang menikah. Ya, sudah ada yang menikah. Karena kamu juga udah kecewa dengan dia. Dan aku ngelihat sebagian dari kamu sudah ada yang mau menikah juga. Ada seseorang datang dalam kehidupan kamu. Ya, kita lihat the Ten of Swords-nya. Tuh ya, Six of Cups. The Death. Clarify please. Tuh, The Hermit. Ini perjalanan 5D buat dia. Karena koneksinya kalian kan sudah ending ya. Dan mulai mencari jati diri masing-masing. Ya, dan ini membuat dia terbunuh. Dengan perbuatan dia sendiri. Sehingga apapun yang sudah dia rencanakan di belakang kamu selama ini akan mengalami kekacauan situasinya. Dan ya, di sini dia coba untuk mengenang kenangan kamu, tapi ya kamu kan sudah komitmen untuk memperdalam spiritual kamu ya, memperkuat agar kamu bisa lebih tegar gitu ya. Karena aku lihat di sini ya dia masih mengenang kamu. Situasinya dia nggak bisa move on sebenarnya. Ya, nggak bisa move on dari kamu. Dan percintaan dia dengan orang baru ini juga terperangkap dalam pembayaran karma. Ya, yaitu kehancuran. Perlahan tapi menyakitkan. Kita lihat the Five of Cups. Strange for a sword. Ketika sudah berpisah, ketika sudah hancur, ketika kamu sudah komitmen untuk benahi diri, disitulah dia mengenang kamu, disitulah dia merindukan kamu. Ya, jadi aku ngelihatnya energinya ya, dia tuh sedih mengenang koneksi kalian. Banyak kenangan, banyak memori, banyak situasi yang menyenangkan sebenarnya. Rasa nyesel ada, cuman ya dia nggak bisa berbuat apa-apa karena juga dia sedang perang batin, perang ilmu, terutama ilmu hitam ya. Dia sangat berhati-hati sih sekarang dalam mengambil langkah gitu. Karena orang barunya ini banyak nuntut janji dia. Dia melihat ke belakang nih tentang kesuksesan yang dia raih di masa lalu ya. Sekarang sudah hancur, berantakan. Kita lihat The Hermit. The Hermit please.
Bahagiakah dia dengan pasangannya? Dulu tuh bahagia banget sih. Kenapa? Ya karena masih sama kamu kan. Makanya dia mantau 6-6. Kalau revive-nya ya karena dulu dia tuh memiliki keuangan yang oke, dan ya bisa mengimbangi lah karena rezekinya besar kan. Dia pikir bisa beli ini beli itu dengan ini dengan itu gitu ya. Tapi sekarang menggantung karena orang barunya ini atau dia juga ini ada orang lain lagi. Dan satu sisi aku ngelihatnya dia konflik batin ya, karena mendengar kabar ya, dan ini membuat dia hancur, bingung kembali ke kamu tuh bagaimana, kenapa? Karena kamu sudah banyak mempelajari tentang ilmu spiritual dan menerima ya tentang perjalanan hidup kamu dengan bahagia, dengan hal-hal positif. Dan ini membuat dia hanya membayangkan bisa komitmen lagi dengan kamu. Kita lihat the death. Okay, 9 of Pentacles. Oh ya, ada devil, dia cemburu, dia marah, dia dendam. Di sini dia coba untuk menyerang ya kamu, karena kamu sudah berani melawan hal-hal buruk, terutama ilmu hitam ya. Kamu sudah memikirkan akan lakukan segala cara untuk menghalangi energi negatif. Di sini yang membuat dia marah, dendam, kesal, iri juga. Maka dia coba untuk menyerang karir kamu ya, dengan cara bisa communication, minta balik, rujuk ya, karena dia dengan orang barunya ini ya perjalanan kebahagiaannya mereka satu bisa ending dan hampa. Kamu harus bisa melawan ya hawa nafsu kamu ya, pertama tentang dendam ke dia dan orang-orang barunya dia. Biarkan dia berjalan dengan kehidupannya. Kamu harus belajar ikhlas, karena di sini yang kamu lakukan adalah gimana caranya bisa lepas atau bisa mengikis energi negatif. Apapun caranya ya, walaupun itu harus berkorban, karena ini seseorang yang berani melawan ujian gitu, melawan ujian dalam hal-hal buruk ya, bukan ujian yang gimana-gimana gitu, bukan yang baik, tapi ujian yang buruk kamu berani dengan cara ya melakukan perjalanan spiritual. Hati-hati, dia datang untuk memberikan janji lagi sama kamu, karena situasinya dia ini sedang mengingat kesuksesan dia di masa lalu ya, dan mengalami kehancuran. Dan ya aku ngelihatnya sih sebagian ada yang mengalami kegagalan ya dari hubungan mereka. Kita lihat dengan oracle-nya, hati-hati dengan serangannya, karena dia nggak suka ngelihat kamu bahagia, apalagi kamu punya pasangan baru gitu ya. Grill with a snake, empath and narcissist
predict being charm or uses, enable boundaries, and photograph. Okay, looking at your photos, missing you nostalgia, make new romance memories. Seductions, attraction of flirting, dating, and hooking up. Temptations, third party interference, and abundance. Sword. Oke. Dia akan lari ya dari dia orangnya nggak hati-hati ya. Jadi dia akan lari dari masalah karena dia nggak belajar dari masa lalunya. Lari dari kenyataan, yaitu mengendingkan orang barunya ini tidak baik juga, sehingga dia ingin kembali ke kamu, ya, ingin memperbaiki, tapi dia tidak memberikan hal baik ataupun kejelasan dengan orang barunya yang dia jalani sekarang. Ini bisa menjadi karma ke kamunya, hati-hati. Jadi biarkan dia benahi diri dulu. Kamu benahi diri, ya. Kalau dia belum benahi diri dan dia kembali ke kamu dalam situasi dia baru putus dengan orang barunya atau pasangannya yang sekarang, otomatis itu akan berlanjut, ya, karena dia belum sembuh gitu. Dan ini banyak sekali nih narcissity ya, orang-orang snake itu kan jahat ya, maksudnya tipikalnya ya suka mengadu domba, suka menggigit dia walaupun kita udah berbuat baik gitu. Dan situasinya dia bahagiakah dia dengan pasangannya, ya banyak pengkhianatan. Dan di sini hati-hati, orang yang bersama dia juga lagi memantau siapa yang dia selingkuhi dari dia. Hati-hati ya. Makanya tadi aku bilang kalau dia belum selesai dengan orang barunya itu dan kembali ke kamu, dan kamu langsung baper, tergila-gila, terus kamu lepas dari perjalanan spiritual penyembuhan ya, karena kamu merasa dia udah balik, udahlah, nggak usah di coaching lagi, nggak usah dibenahi lagi energinya, jangan ya, harus diterusin dulu, minimal itu 7 kali. Ya, 7 kali. Aku aja masih berjalan kok. Ya, dalam penyembuhan. Masih mengambil kesendirian dulu kan saat ini. Oke, kita lihat bahagiakah dia dengan pilihannya sekarang. Heart-to-heart conversation, finance and career, engagement, wedding. This situation involves a marriage and dia nikah sama orang narcissistic ya. Bersifat ular. Dan sebenarnya dia pengen bicara dari hati ke hati sama kamu, tapi dia dipantau, dia tahu. Makanya dia akan lari dari orang tersebut. Dan ini bermasalah ya, keuangannya nih dia dengan orang yang dia jalani sekarang bermasalah. Karena orang yang dia jalani sekarang ini gak mau tahu tentang keuangan. Pokoknya harus ada. Gak bisa bilang enggak. Walaupun dia berselingkuh gak apa-apa, yang penting uang masuk gitu. Gak ada masalah. Maka di sini dia jadi kayak budak seks. Ya. Sudah ada yang punya anak juga dengan orang yang dia jalani. Hasil dari perselingkuhan sudah ada, ya. Dan I'm thinking about you every second.
I wish I can fix our past. Give me more, a little time. I'm sick now. Dia ada yang sakit ya. Dia memikirkan tentang kamu setiap detiknya, terutama tentang pernikahan atau selama dia menikah dengan orang ketiganya hasil perselingkuhan. Dan dia berharap bisa memperbaiki masalah ini di masa lalu. Kisah masa lalunya dengan kamu tuh, dia berharap bisa memperbaikinya karena dia baru mengenal kamu sekarang. Dia memandang foto kamu, melihat video, foto, chatting, semuanya. Jadi dia berharap bisa dikasih kesempatan untuk memperbaiki karena dia baru tahu kamu selama berpisah sekarang. Dan dia situasinya lagi sakit ya. Satu sisi karena keuangan, kedua sakit dari perselingkuhan ya. Jadi dia bisa aja mencari uang yaitu dengan hasil selingkuh dengan siapapun. Yang penting dia dapat uang, dan orang yang dijalani sekarang ini memang nggak peduli dapat uang dari mana, yang penting ya lu setor gue gitu. Gak ada masalah gitu. Makanya dia kayak budak seks tadi aku bilang. Dan ya dia berharap bisa menceritakan ke kamu dengan siapa dia nikah sekarang gitu. Karena dia baru mengenal orang tersebut ini yang dia jalani. Ya kalau dibilang tukang selingkuh, bisa secara fisik dengan orang lain atau selingkuh tentang keuangan. Makanya dia sakit karena gak ada kejujuran ya dari keuangannya mereka. Aku ngeliatnya gitu, memikirkan kamu, berharap bisa memperbaiki masa lalu kita. Berikan aku waktu sedikit lagi, karena aku saat ini sakit, terutama keuanganku. Hati-hati ya, orang yang bersama dia ini nggak bodoh, selalu memantau langkahnya dia, karena dia tahu nih orang yang dia jalani, orang yang kamu dealkan ini ingin lari dari kenyataan, ya lari dari permainan, tapi tidak dengan kejujuran, tidak dengan cara baik, ya. Dan ini akan berakibat buruk juga ke kamunya kalau dia balik ke kamu, ya tanpa kamu benahi diri dulu, tidak ada tameng gitu ya. Ini akan ya berakibat buruk juga ke kamu. And, apa yang harus kamu lakukan? Aku coba cari kartu lain. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? My fearless freedom light up the world, and when I think I have surrendered and I surrender more, there is a stream of love supporting my dreams. Oke, yang harus kamu lakukan, serahkan diri kamu sama Tuhan. Lawan ketakutan kamu tentang kebebasan. Jadi bebaskan dia saja, tapi tetap ya, kepasrahan kamu itu tidak berhenti dalam ikhtiar gitu loh. Jadi kamu pasrah tentang dia, tapi kamu tetap ikhtiar ya untuk mencari keberuntungan buat kehidupan kamu sendiri, ya, agar impian kamu terwujud sesuai keinginan kamu, walaupun tidak dengan dia, tapi setidaknya bisa menunjukkan kalau ketakutan kamu tentang kebebasan atas dia tidak membuat kamu kalah,
tidak membuat kamu rendah, tidak membuat kamu sengsara di masa yang akan datang. Ya, saat ini sengsara nggak apa-apa, asalkan kamu berkorban untuk benahin diri dulu, ya, dalam spiritual. Kalau kamu nggak sanggup dengan ritualnya, kamu cari guru yang bisa memotivasi kamu, ya, dan kamu harus ikhlaskan berapapun. Kalau itu bisa membawa energi baik buat kamu, lakukan, karena segala hal itu ada pengorbanan, ya. When I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disturbed. So, ketika kita sudah bersinar, ketika kita sudah terkoneksi dengan cinta, otomatis ya, cinta dengan alam, dengan universe, ya, ilahi, otomatis kedamaian itu tidak akan pernah putus, ya. So, yang kamu harus lakukan adalah lepaskan ketakutan kamu dalam penyembuhan kamu. Ya, takut inilah, takut itulah, ya, takut ntar miskin lah, atau takut ntar gak kuat lah, apalah. Usahakan kamu jangan berpikiran negatif dulu, tapi selalu awali dengan kata insya Allah atau mudah-mudahan kuat, sanggup hingga mencapai hasil yang terbaik, ya. Dan kamu harus memikirkan diri kamu, kepasrahan kamu itu bukan berarti kamu tidak ikhtiar, ya, tapi pasrah tentang dia, tapi kamu terus berjuang tentang penyembuhan diri. Di situ akan ada cinta yang hidup setiap saatnya, yang bisa menyupport kamu, mendukung mencapai cita-cita kamu. Tunjukkan ke mereka, oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Lucky Teratemesan, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.